Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys ya. Di kesempatan sore hari ini saya silaturahmi di salah satu tokoh atau salah satu pakar di bidang spiritual. Nah, ini saya berada di daerah Desa Buana Mekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. Nah, kebetulan saya silaturahmi ke sini itu ke salah satu pakar yang bernama siapa? Mas Edi ya. Mas Edi. Boleh dikata Mas Edi apa? Kepanjangannya? Edi Gunawan. Edi Gunawan. Nah, ini beliau itu aslinya dari Demak ya, Jawa Tengah. Ini hijrah ke daerah sini, kebetulan mendapatkan istri orang sini. Oke, Mas Edi ini beliau mempunyai beberapa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kelebihan-kelebihannya nanti saya akan coba tanya dan akan saya coba untuk minta dibuktikan. Jadi jangan hanya sebatas konon katanya, dan katanya Mas Edi itu punya salah satu keahlian, tapi tidak saya melihat ya, saya melihat saya tidak langsung gitu, tapi sekarang saya bisa silaturahmi ke sini alhamdulillah. Ini Mas Edi mohon izin. Katanya Mas Edi itu mempunyai salah satu koleksi yang berupa batu ya Mas ya. Nah, ini disebut yang namanya batu apa Mas? Batu putar. Batu putar ya. Oke. Sebelum saya lanjut membuktikan atau mempraktekkan kelebihan daripada batu tersebut, saya pengen tanya dulu asal muasal daripada batu ini Mas. Ya. Gimana ceritanya? Baik, Bang Leo. Yang pertama gini ya, asal muasal batu ini adalah konon dari seseorang yang saya sendiri nggak tahu ya. Asal usulnya batu ini ceritanya konon dapat mimpi. Beliau itu mimpi dibangunkan suruh ngambil batu malam-malam di tengah, kalau orang sini bilang pasir ya. Apa namanya pasir itu kalau bahasa Indonesia apa sih? Hutan ya? Hutan lah, bisa dikatakan hutan. Jadi tapi tergambar benar di otak orang yang kesini. Lalu malam-malam dia kesana dicari, hanya adanya cuma batu ini gitu. Kok batu biasa gitu? Ini batu biasa, mungkin bukan batu ini. Nggak masuk akal banget. Dia pulang lagi, besoknya dia mimpi lagi, suruh ngambil batu lagi. Akhirnya terpaksa dia ngambil batu. Nah, dalam mimpi itu diceritakan bahwasannya batu ini memiliki kelebihan apabila begini dan begini. Artinya bisa berputar ketika ditanya dan sebagainya. Ada energinya lagi. Ada energinya. Jadi gini, guys, batu ini ada kekuatan atau energi gitu kan ya. Boleh dikata kalau misalkan ditanya bagaimana, ini saya pengen jelas dulu gitu. Nah, ini ketika Bang Leo punya pertanyaan, ada contoh ya, atau Bang Leo punya hajat. Bagaimana hajat saya tahun depan terkabul enggak? Kalau terkabul atau lancar, muter ke kanan, batu ini akan muter ke kanan. Sesuai perintah kita. Atau coba muternya ke kiri, muter ke kiri batu. Atau kalau Bang Leo berbohong misalnya, dia suruh muter ke kanan, ke kanan. Tapi ini rekayasa? Oh tidak, sama sekali Tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Tidak ada sensor. Tidak ada, siapapun boleh mencoba, boleh kesini. Nah, bisa dibuka nggak, izin nggak? Bisa kita nggak? Boleh dengan senang hati, boleh. Oke. Boleh banget. Iya, batunya batu biasa. Coba saya boleh pegang ya. Boleh. Ini batu alam. Batu alam. Batu alam. Boleh dikata batu dari sungai ya, Bang? Iya, ya? kayak batu kali gitu. Batu kali ya. Batu beneran. Ini batu bener, ini bukan rekayasa atau ada yang namanya unsur pakai batu baterai. Ini jadi ada sensor lampu itu ya? Nggak ada. Ini bisa dibuktikan. Ini guys ya. Nah, terus kembali saya menanya dengan apa namanya? Oke, kita
Pas kembali guys. Jadi saya kembali ke Mas Edi sebagai salah satu master di dunia spiritual. Ini mempunyai koleksi barang yang bertuah. Selain daripada barang-barang yang bertuah, beliau itu mempunyai kelebihan-kelebihan ya. Nah, kita langsung pengen tahu sejauh mana kelebihan daripada koleksi Mas Edi ini. Oke, kembali Mas Edi, saya nanya nih mengenai masalah batu ini, disebutnya batu apa? Kalau menurut saya batu sih batu biasa aja ya. Artinya kenapa nggak saya namai batu-batu yang aneh-aneh untuk menghindari salah satu kemusyrikan ya. Saya sebutnya batu putar ya supaya biasa aja. Batu putar. Batu putar. Nah, ini ngomong-ngomong masalah batu putar, artinya bisa berputar, Bisa berputar. Bisa Sesuai yang kita inginkan. nah, sesuai dengan hajat yang kita inginkan. Nah, ini salah satu batu yang natural banget batu. Di sini tidak ada unsur rekayasa atau tidak ada unsur yang namanya campuran yang lain. Ini jelas batu. Nah, ini konon katanya batu putar, jadi bisa berputar sesuai dengan hajat kita yang kita inginkan. Boleh nggak kita buktikan? Boleh. Nah, misal kita membuktikan batu ini, berarti kalau misalkan hajat kita apa gitu kok? Hajat kita misalkan terkadang seperti apa? Tolong dijelasin. Contoh begini, misalkan Bang Leo nih punya hajat. Bulan depan tuh mau menikahkan anak, atau bulan depan mau punya hajat apa. Tapi kan kita nggak tahu tuh hajatnya akan lancar atau enggak. Nah, boleh nanya di sini, hajat saya besok bakal lancar nggak? Kalau lancar muter ke kanan atau muter ke kiri, bisa dia akan menjawab sesuai permintaan. Ya. Boleh dibuktikan? Boleh. Ya. Jadi saya akan coba buktikan dan saya akan review sejauh mana tentang kelebihan batu ini. Ini coba gimana? Mohon izin Bang. Dibantu dulu, digeser dulu. Ini digeser. Ini saya pegang batunya nih. Jadi sekali lagi, ini batu tidak ada unsur rekayasa. Ya. Tidak ada unsur rekayasa, jelas ini natural batu. Mohon izin, gitu kan, apabila misalkan ini ada yang namanya karomah ya, gitu kan. Ini saya bukan berlaku tidak sopan, gitu ya Mas ya. Ini sejauh mana nih? Pertama kita kasih ini dulu ya, kita kasih apa? Kain supaya nggak merusak keramik kan, karena biasanya muternya kenceng tuh kalau nggak dikasih ini apa kain nanti. Jadi ini bukan unsur rekayasa. Bukan. Tanpa jadi, ini juga bisa. Tanpa ini juga bisa. Jadi cuman pakai ini. Sayang keramiknya aja. Ya. Kena gesekan kan. Oke, siap. Nah ini, misalkan posisinya gimana? Harus Bebas ini. apa? Bebas. Nanti posisinya Bang Leo kakinya naik. Yang kanan di sebelah kanan batu, yang kiri di kiri batu. Kemudian tangan kiri pegangan ke sebelah kiri. Tangan kanan pegangan sebelah kanan sebagai penyeimbang saja. Penyeimbang. Nah, nanti setelah ditanya, batu ini akan muternya ke arah mana, ikutin saja. Misal Contoh nih, Bang Leo sekarang mau nipu saya bawa duit 1 miliar. Ini kita ngomong bohong-bohongan aja ya. Bohong, tapi Bang Leo bohong. Nanti saya akan tanya ke batu ini, kalau bohong muter ke kanan, dia akan jawab sesuai keadaan. Kalau memang bohong akan ke kanan. Jadi saya ini dulu naik nanti contoh gini, sekarang Bang Leo mau bohong saya tentang duit aja ya. Ya. Sekarang saya nanya, Bang Leo bawa uang 1 miliar. Bawa, tapi bohong ya. Bohong. Oke, bohong. Nah, sekarang Bang Leo naik. Tapi bohong ya. Nah, sekarang Bang Leo bawa uang 1 miliar, kalau bohong muter ke kanan. Ingat, kalau bohong batu muter kanan. Ini saya bohong guys ya. Bohong ya. Sekarang bohong beliau. Saya akan ditanya sama master. Saya ditanya tadi bawa uang 1 miliar. Pengakuan saya bohong. Terus kalau saya bohong, ini Batu muter ke kanan. muter ke kanan. Coba kita buktikan. Oke guys. Bismillah.
Ini bebas ya? Bebas, bebas. Bebas. Dari mulai sekarang apa? Ya, sekarang muter, coba. Oh iya. Ini guys. Halo. Ini beneran atau rekayasa? Muter beneran atau dibuat-buat? Coba saya tahan dulu nih. Nah. Kan muter. Ini guys. Ya. Tambah kencang nih, tambah kencang biasanya tambah kencang. Saya mau. Nah ini barusan muternya muter beneran atau bohongan? Saya akuin dengan kejujuran hati saya sendiri, ini beneran tidak ada unsur rekayasa. Nah sekarang jujur, sekarang giliran dijujur. Bang Leo bawa duit 10.000 nggak? Bawa. Sekarang jujur. Kan tadi muternya ke kanan tuh. Iya. Jangan-jangan nanti kalau dibilang muter ke kanan, ini keramiknya Iya. ke kanan. Saya buktikan ya. Buktikan. Sekarang buktikan Bang Leo ada uang 10.000. Ini saya bawa 10.000 nih. Oh, guys. 10.000. Ini saya nggak bohong ini ya. Jujur. Jujur. Bang punya uang 10.000. Yes. Nah sekarang kalau jujur saya minta kalau ini bener muternya ke kiri, batu muter ke kiri. Kalau memang Bang Leo punya uang 10.000, batu muter ke kiri. Kiri ya. Oke, coba sekarang naik. Saya bicara jujur nih guys. Ini kalau saya jujur, Muternya ke kiri. kiri. Saya jujur nih. Bismillah. Ini saya tahan ya. Takutnya ada unsur rekayasa nih. Nah, Nih. dia muter terus. Dia muter. Nah, muter. Tambah lama kan? Oke. Nah, sekarang saya gantian nanya. Barusan rekayasa atau beneran? Kalau barusan bener, jujur, sampai mudeng kepala. Bahkan ditanya kiblat pun arah kiblat dia jawab dengan begini. Arah kiblat pas. Arah kiblat. Arah kiblat dia bisa jawab. Kiblat kan ada di sini tuh. Dia akan muter, misalkan contoh kita mau sholat nih, Bang Leo mau sholat. Mau sholat. Nah tadi kan Bang Leo lihat sendiri ya kiblat sebelah sini. Sekarang coba tanya, Batu, ini Bang Leo mau nanya arah kiblat sebelah mana, coba tunjukin mana. Nanti dia akan menghadap ke menunjukkan Bang Leo menuju ke arah kiblat. Tahan dulu sebentar, saya ngos-ngosan nih guys. Saya kan coba nanya, tolong tunjukkan arah kiblat, ya. Bismillah. Ya arah kiblat ya. Arah kiblat. Ini muter terus. Ya enggak, nanti akan berhenti dia di arah kiblat. Oh dengan sendirinya. Dengan sendirinya biasanya seperti itu. Enggak usah ini juga bisa. Terus tadi sebenarnya mau berhenti itu. Nah, pas berhenti lagi. Nah. Udah lah saya nggak. Ini Bang. Nah. Oh ini kiblat ya? Iya kan nanti kita sendiri kan sudah ke sana dia langsung balik Iya. sini. Mantap Pak Yes. Nah ini sekarang berhenti kan buktinya kan Iya. gitu. Nih, kalau saya doang, takutnya ada unsur saya tidak jujur ya. Ya boleh sekarang Ibu boleh. Ini saya bawa teman guys ya. Sebelumnya Ibu disumpah dulu, Ibu naik dulu Bu. Nah, Ibu disumpah mau jujur ya Bu ya. Iya. Nggak ada rekayasa nanti naik ini Bu ya. Iya, iya. Kalau Ibu bohong, pura-pura muter sendiri Ibu berdosa ya Bu ya. Oke, berarti benar ya demi Allah ya. Oke, nah sekarang Ibu bawa uang gini aja. Ibu punya hajat apa aja? Jangan lupa. Mau nikahin mau nikahin anak nikahin anak. tahun 22 kali. lancar enggak Iya. gitu. Ibu ini kan tadi sebelumnya emang ngobrol punya hajat mau nikahin anak tahun 2022. Nah, sekalian kita tanya ke Batu. Bukan kita mendewakan Batu, bukan. Jadi mau nanya beliau nanti dikasih kemudahan atau kelancaran tidak dalam resepsi pernikahan. Oke? Nah, sekarang kalau diberikan kelancaran Batu saya minta muter ke kanan ya. Silakan naik. Kalau lancar muter ke kanan. Kalau lancar muter ke kanan. Oke, bismillah. Kanan kanan. Sebagai penyeimbang saja, jangan di kanan. Kalau muter, push. Ini aja, Bang Leo sama ini megangin aja, megangin. nah, ini saya coba pegang nih. Megangin aja, pegangin. Enggak. Nah, ya. Kalau lancar muter Ya, ke kanan.
Ini nggak ada unsur rekayasa ya guys ya. Nah, ini jelas-jelas real. Nah, itu barusan ini rekayasa tidak muter benar atau tidak? Iya, muter beneran. Demi Allah ini bukan rekayasa. Iya. Nah ini guys ya, jadi Mas Edi atau saya bilang sebut guru dia ya, karena dari dulu saya berguru sama beliau. Nah ini saya mau tanya, ini tidak ada unsur rekayasa, bahkan saya sampai ngos-ngosan tadi sempat nahan gitu kan, dengan kekuatan batu ini itu sangat dahsyat sekali. Energinya dahsyat. Energinya dahsyat ya. Nah, saya mau nanya, Ya. dengan kekuatan batu ini itu unsur hodamkah atau alamiahkah? Saya harus jawab jujur ya. Jujur, Kalau menurut saya hodam. hodam kan? Hodam. Tapi tergantung kita menyikapinya Bang ya. Hmm. Zaman sekarang, orang zaman sekarang kan banyak yang berpikirnya secara logis. Secara logis. Jadi kalau hal seperti ini kita jelaskan secara logis itu akan sulit. Iya. Yang jelas batu ini ada hodam, tapi saya untuk mempermudah agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan, ya sudahlah, cukup anggap saja batu ini batu kita. Nah, Ya. Jadi dalam arti kata takutnya nanti salah tafsir. disalah tafsirkan, betul. Kita jangan mendewakan batu. Cukup dengan menganggap batu ini adalah salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ingat, kalau Allah berkehendak itu pun jadi, maka ayakun jadi. Di batu mau di apapun, mau di keris, mau di apa, kalau memang Allah berkehendak itu ada sesuatu hal yang istimewa terjadi. Istimewa guys. Yang jelas ini tetap campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini kekuatan hodam ya. Jadi tidak ada unsur rekayasa, Tidak ada, murni. ataupun juga ada tempelan batu baterai. Para penonton pun kalau ingin membuktikan boleh datang ke sini. Nah, sobat juga kalau misalkan pengen membuktikan atau pengen jelas dengan kasat mata bisa langsung datang. boleh. Oke, ini salah satu batu koleksi dari Mas Edi. Sekali lagi luar biasa. Nah, terus kemudian Mas Edi itu bukan ini saja yang Ini sebagus ya. ya yang dia apa namanya kelebihan yang dia punya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, dia itu masternya hipnoterapi dan hipnotis. Nah, terus kemudian ada lagi dengan atraksi-atraksi akrobat yang bukan akrobat ya. Artinya itu kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke Mas Edi itu dengan salah satu ilmu ya, ilmu kekebalan atau disebutnya apa? Takutnya saya salah ini. Sebenarnya kalau disebut kekebalan terlalu sombong ya. Kalau sombong Sebab nanti saya nggak mau justru dicap sebagai orang sombong atau saya malah menjadi riak. Sebenarnya bukan kebal juga. Jadi gini, pertama saya jelaskan dulu, di dunia media sosial, di medsos itu sering ya, nggak jarang kita jumpai sering orang pamer ilmu kebal. Dan sebagainya. Padahal yang terjadi adalah kebanyakan justru penipuan. Itu penipuan. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat, Bang Leo. Bukan justru sebaliknya kita membuat masyarakat semakin bodoh. Menipu masyarakat itu yang saya tidak suka. Kalau memang real, katakan real. Kalau memang ini penipuan atau bohong, ya bohong, sampaikan. Ini trik gitu loh. Jadi kalau misalkan penipuan nih semacam apa? Biasanya mereka menjual ilmu kebal, menjual raja, isim. Itu sering kali terjadi. Iya, seperti itu. Itu padahal yang dipakainya bohong. Ada juga yang memang beneran, tapi beneran juga dibagi dua. Ingat Bang Leo. Jadi ada dua kategori. Yang pertama adalah aktif. Yang kedua adalah defensif. Aktif dan defensif. Contoh, Bang Leo misalkan mau datang ke saya nih, Bang Leo pingin, Bang Edi saya pingin punya sesuatu ilmu kebal. Itu kemudian saya menurunkan ke Bang Leo mengisi. Yang saya isikan itu yang tipe yang mana, jenis yang mana? Aktif dan defensif. Aktif dan defensif. Nah, kalau misalkan aktif itu begini, misalkan Bang Leo saya isi yang aktif. Aktif itu selamanya Bang Leo pakai ya aktif terus. abadi.
bukan masalah abadinya. Iya. Nah, contoh gini, misalkan Bang Leo di jalan dibacok orang, nggak terluka. Atau Bang Leo bisa pamer di depan orang, nih saya punya, nggak akan terluka. Itu yang aktif. Itu yang Jadi aktif. dipakai pamer bisa, dipakai show ya, lebih tepatnya dipakai show, jangan dipakai pamer, dipakai show bisa. Iya. Terus kemudian tanpa sengaja kita dilukai orang di jalan pun akan berfungsi. Medianya aktif atau keilmuannya aktif. Tetapi ketika yang kedua yang defensif, kalau yang defensif itu tidak bisa dibuat pamer. Contoh misalkan Bang Leo datang terus kemudian saya isi, oke beres Bang Leo, dites dong, itu nggak bisa. Ini misalkan salah satu contoh nih, Ya. Yang aktif itu prakteknya kayak gimana nih? Oh, gitu. Kalau misalkan boleh saya izin untuk minta dipraktekkan kan gitu. Boleh. Ya. Jangan bilang yang aktifnya dulu nanti, karena nanti pasti penonton akan mengasumsikannya Bang Leo dan saya pamer ilmu kedua di media sosial. Ya, artinya gini aja, yang sering terjadi di media sosial orang, tapi itu asli atau tidak saya tidak menjelaskan ya. Ketika orang nanti ada penonton yang ingin saya saya edukasi atau belajar tekniknya, boleh datang ke sini, pintu rumah saya 1 kali 24 jam terbuka. Nah sekarang saya akan tunjukkan yang sering terjadi di media sosial, orang pakai samurai atau orang pakai pakai bor gitu ya. Yuk kita buktiin. Itu kita geser ke sini. Ya, oke guys, Ini lagi. kita akan coba buktikan. Ini jangan cuma ngomong doang nih, Ya. Ini kita buktikan kemampuan. Ini di sini ada samurai utamanya. Ah, Samurai ya. Menurut Bang Leo jujur, ya. ini melukai Bang Leo tidak? Kalau seandainya saya iriskan ke Ah ya. Jadi aku jujurnya gimana? tajam nggak? Oh ya, tajam. Jangan hanya bilang tajam di sini, nanti ternyata kita nipu penonton. Kita cekin ke ini aja, ke kertas ya. Ya, Ke kertas ya. Tingkat ketajamannya sampai di mana gitu. ya. Terus nanti digesekin ke kita gitu. Iya. Apa? Aduh guys, ampun. Tapi oke lah, nggak apa-apa, Bismillah aja ya. Bismillah aja lah gitu. Ini tes buku lah. Logikanya kan gini, tingkat ketajaman pedang, ini saya jelasin dulu ya. Ini sambil mengedukasi. Tingkat ketajaman pedang itu ada 5 Bang Leo. Yang pertama melalui tester rambut. Jadi ketika rambut dijatuhkan masuk ke pedang ini langsung putus jatuh, itu sangat-sangat super tajam. Ya, betul. Itu baja Damaskus biasanya seperti itu. Baja Damaskus ya. Baja Damaskus, pedang-pedang kuno. Nah, ketajaman yang kedua biasanya pakai kapas. Ketika kapas ditaruh kemudian ditiup belah, itu super tajam. Ketajaman kedua biasanya baja-baja Damaskus juga atau baja Jepang, milik para kesatria perang Zaman dulu ya. Zaman sekarang udah jarang kayak gitu. Nah, ketajaman yang ketiga adalah plastik. Biasanya ketika plastik itu kan lentur banget. Ya, betul. Ketika digesek pakai ini set, dia akan terbelah jadi 2. Itu ada di kita. Biasanya pakai samurai atau yang tajam kayak gitu ada. Ya. Ketajaman yang ketiga, tingkat ketajaman yang ketiga, kertas. Iya. Ketika digesekkan keempat ke kertas itu sobek, set, itu tajam. Itu logikanya digesekkan ke kulit dia pasti. Ya. Mulus. Betul. Kemudian yang kelima, kalau di bawah kertas sudah nggak tajam itu. Biasanya kan orang ngetesnya ke ketimun. Kalau orang ngetes tebal kan ke ketimun atau ke buah-buahan, ya jelas. Benda tumpul pun kalau diteskan ke benda seperti itu ya pasti lembek ya. lembek ya. Tapi ini coba tes ya. Sekarang ini masuk kategori ketajaman yang keempat. Ini kita tes ya. Ini kan udah lumayan tajam ini. Udah lumayan tajam. Ini udah lumayan tajam. Ini ketajamannya segini, coba. Ya. Jadi gini, Mas, sering kali sudah banyak yang komen Ya. di media sosial itu ada unsur rekayasa kalau menggunakan hal-hal yang Iya, ada rekayasa biasanya tajam depannya Nah, atau belakangnya. Nah, kita jangan gunakan samurai, Iya. gunakan bor aja. Oh, nggak apa-apa, ini dites aja ke Bang Leo.
Dites. Dites aja nggak apa-apa. Kayaknya Bang Leo ketakutan nih. Takut ini. Kan ini sudah jauh-jauh wawancara ke sini, jujur ini takut dia lihat begini. Kok bisa takut? Ya, boleh. Takut. Jadi gini. Atau ke saya aja. Kalau takut Bang Leo ke saya aja. Oh, enggak, saya aja. Bismillah aja. Ini kalau nanti takutnya di ininya anggaran coba lihat. Ya, kita kenin beneran ya. Ya. Jadi logikanya begini. Baru keluar keringat nih. Nah, makanya begini teman. Kalau digesekin ke kertas aja sobek, apalagi ke kulit kita bikinnya pakai ini. Iya. Jadi tadi ditekan nggak? Kelihatan di video ditekan nggak? Oh, tekan banget. Jadi nggak cuma diginiin doang ya. Nih, coba di kamera tuh. Ya, teman-teman. Jadi bukan. Oke. Ini yang Ya. samurai, Bang Samurai Leo. ya. Oke. Oke, sangat luar biasa guys. Jadi sangat mengedukasi dan bisa diinspirasi ya. Tapi perlu dicatat ya, jangan dicoba adegan tadi di rumah. Jangan dicoba, kalau dicoba nanti saya nggak tanggung jawab kalau misalkan putus leher. Terus bor nih, Bor. Oke. kekuatan maha dahsyatnya gimana nih pakai bor? Ya, ini bor. Kan biasanya di media sosial kan banyak ya seperti yang tadi saya jelaskan, banyak orang pamer kekebalan body bor nggak mempan. Iya. Padahal biasanya mereka pakai trik. Itu penipuan. Kenapa penipuan? Karena bor ini kan ada gini Bang ya. Ada ini untuk ke kanan, ini untuk ke kiri. Contohnya gini. Nah, perputaran ke kanan ini kan ke kanan. Ini sangat-sangat melukai, sangat berbahaya ini. Nah, ketika ke kiri, putranya ke kiri ini tidak akan melukai. Nah, ketika ke kiri, dia tidak akan melukai. Nah, ini ke kanan ini. Ini ke kiri. Ke kiri begini tidak akan melukai dia. Aman. Jadi biasanya para pecundang-pecundang itu melakukan penipuan itu dengan cara bornya ditekan supaya muter ke kiri. Itu penipuan. Nah, sekarang kita pakai ke kanan. Ini yang melukai. Awas ya. Ini yang melukai. Terus ini tajam berarti kan? bukan hanya tajam, perputarannya rotasi ke kanan itu untuk merobek semua rusak. Nah, terus yang kedua ini ada tombol depan dan belakang. Ini yang depan berarti pelan, yang belakang kenceng. Supaya lebih top saya pakai perputaran yang kenceng. Jadi kalau rusak, tadi kan benar, tadi sebenarnya Bang Leo sudah pernah dites ya tadi sama Iya, Bang. betul. Kebetulan videonya rusak karena baterai habis. Iya. Ini bisa disorting, ini ada lecet nih. Nah, ada lecet, Ya. tapi nggak jebol. Tapi nggak jebol gitu. Ada lecet itu tandanya artinya ini beneran tuh beneran dibor 3 kali bibirnya. Iya. Tuh. Nah, tapi nggak Kelihatan jebol. kan? Kelihatan ya? Kelihatan banget, Nah, kelihatan banget. Nah, tidak jebol ketika pas dibor tadi tiba-tiba baterainya habis ya. Iya. Nah, sekarang akan saya coba lagi ini tetap perputaran di kanan dan yang kenceng. Nah, kalau tadi di bibir jangan tanggung-tanggung, lebih ekstrim lagi dan lehernya supaya kalau meleset satu kaligus tamat. Riwayat. Tamat. Jadi di leher. Ingat ya, saya tes dulu deh. Belum lupa ya, dites ya. Oh iya. Dites dulu, pegangin dulu. Jadi ini sengaja ngetesnya di sini ya. Kalau saya tes ke sini kan sayang, jadi nggak ada kayu. Ini saya tes di sini. Ini bener nggak sih bornya atau bor jangan bor dari terigu, kita cek coba kan dulu. Iya, nembus. Baterainya sudah lemah sih. Ya, nembus ya. Tembus ya. Jadi Ini bahan keras. Ya. Kalau saya ini lembek. kalau dibandingkan kulit jauh lah. Iya. Jauh. Nah, coba ya. Kekerasan kulit saya jauh banget. Setelah saya diisi sama master. Oke. Coba. Sekarang dikatin. Saya di Bismillah. leher ya, di leher ya. Tapi sekali lagi jangan sekali-kali mencoba adegan ini. Ini nggak ada rekayasa, ini full, kecepatan full. Lihat, deketin. Ya.
Mantap walaupun panas dingin. Tuh, salut ya. Jadi guys, di mana saja berada, ini salah satu kekuatan yang maha dahsyat ilmu dari Allah yang diberikan sama Mas Edi ya. Nah, jadi kalau boleh saya tahu ini Mas Edi, saya sudah merasakan dan sudah membuktikan ini bukan unsur rekayasa ataupun juga yang namanya tipu daya gitu. Nah ini kekuatan-kekuatan yang barusan dicoba sama saya ini tadi ada aktif dan defensif. Ya. Ini aktif nggak? Aktif. Jadi kalau misalkan saya dikasih uang itu akan aktif berarti. Maksudnya dikasih uang seperti apa? Saya jalan nih, Ya. tiba-tiba ada yang ngasih uang berarti aktif. Maksudnya dikasih uang. Ini jangan terlalu serius ya guys. Jadi artinya ini kalau misalkan maaf saya bukan berarti nanti setelah saya dites begini saya sok-sokan sama yang lain kan gitu. Ya. Nah yang disebut aktif itu maksudnya ketika nanti saya Di jalan pun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berfungsi. Nah itu maksudnya itu guys ya. Jadi dites ataupun tidak disengaja atau tidak tetap aktif, itu tetap bisa berfungsi. Itu Ya. yang aktif. Oke. Nah itu sudah saya buktikan, ngeri tapi luar biasa. Terus kemudian ini tadi batu, terus subnya juga kekuatan maha dahsyatnya ilmu Bang Edi ini sangat luar biasa. Terus kemudian konon katanya nih buat sobat semua, saya dengar Mas Edi itu bisa mengobati yang namanya dengan cara menggunakan ilmu hipnoterapi ya. Hipnoterapi. Nah, terus kemudian juga dia masternya hipnotis. Tapi yang positif, guys. Nah, saya mau tanya nih. Konon katanya Bang, ini jangan cuma saya dengar aja nih. Abang itu masternya hipnoterapi. Hipnoterapi itu identik dengan pengobatan. Ya, kalau hipnoterapi memang untuk Ya. Itu kalau misalkan kita mau di hipnoterapi, penyakit-penyakit apa aja yang bisa disembuhkan sama hipnoterapi tersebut? banyak. Salah satunya penyakit ketergantungan obat-obatan terlarang, ketergantungan merokok, ketergantungan minuman keras, stres, atau yang sekarang sedang marak adalah anxiety disorder, panic attack, asam lambung. Asam lambung kan paling sulit ya disembuhkan oleh dunia medis, oleh kedokteran, tapi oleh terapi dengan cara diterapi hipnoterapi itu sangat mudah sekali. Banyak, hampir 99,9% pasien saya sembuh. Satu kali 99,9% 9% sembuh. yang 1%-nya proses berarti. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi mengutip daripada yang namanya bisa mengobati tentang korban daripada narkoba ya. Kalau boleh saya tanya nih Bang, berapa menit, berapa detik, berapa menit, berapa hari kalau misalkan kita sudah kecanduan narkoba bisa sembuhnya itu? ya. Kan tergantung dari stadium Bang. Kita sebelum melakukan proses hipnoterapi atau pengobatan ada wawancara dulu ya. Berapa lama beliau mengkonsumsi narkoba atau tingkat keparahannya seperti apa. Misalkan dia baru kecandu dan tingkatnya paling biasanya 1 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun atau berpuluh tahun dan tingkat keparahannya sudah sangat parah atau boleh dibilang stadium 3 atau stadium akhir, dia bisa 3 kali terapi. 3 kali. Kalau kecanduan narkoba Itu kalau udah berat itu. kalau udah berat. Itu narkoba. Ya, dan narkoba, dan yang paling utama adalah sejauh mana tingkat keseriusan dia atau orang yang sakit itu untuk ingin sembuh. Jadi ketergantungan niat juga. Iya, tergantung. Itu kan karena rasa percaya diri. Ya, karena itu kaitannya dengan hipnoterapi. Iya, hipnoterapi. Ya, oke, itu narkoba. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berarti proses 3 kali itu ya. Iya. Kalau misalkan yang sudah parah. Iya. Nah terus kemudian gini, kebanyakan para pecandu rokok Iya.
kalau misalkan kita candu banget merokoknya gitu kan, nggak bisa dilepas. Kalau kita pengen berhenti merokok, terus kemudian juga diobati dengan hipnoterapi, itu berapa lama kekuatan berhenti merokoknya, terus kemudian juga berapa lama dari mulai proses ke berhenti merokok. Biasanya kalau di hipnoterapi langsung hari ini diterapi, jam ini juga dia berhenti merokok. Tapi yang tidak kalah pentingnya yang tadi, syarat paling utama orang ingin sembuh memakai jasa terapi hipnoterapi adalah dia harus bener-bener niat ingin sembuh. Karena ketergantungan nikotin dan obat-obatan terlarang atau minuman tersebut sangat sulit. Kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri, ya tetap nggak akan sembuh. Jadi itu ketergantungan niat. Iya, contoh Bang Leo pengen sembuh merokok, tapi Bang Leo nggak punya niat untuk berhenti merokok. Sekarang saya hipnoterapi sembuh hari ini, besok masih nggak enak merokok, lusa merokok lagi, karena nggak ingin sembuh. Jadi itu ketergantungan niat. Tergantung niat juga dari niat orang yang ingin disembuhkan. Oke nih, konon katanya kemarin saya kumpul-kumpul di komunitas, ada beberapa orang yang pengen berhenti merokok dan katanya pengen bersilaturahmi ke Bang Edi. Mudah-mudahan besok lusa ya atau beliau bisa datang ke sini. Oke, baik guys, di kesempatan malam hari ini saya bertemu sama Master. Cukup sampai di sini dulu karena banyak hal-hal yang mesti kita harus gali dengan beliau itu, terutama tentang mengenai masalah edukasinya yang bisa menginspirasi kan gitu. Nah, buat semuanya guys yang dimana saja berada, buat sobat yang mau berobat, terus kemudian juga yang mau memperdalam tentang keilmuan beliau, silakan bisa langsung datang ke tempat di sini, yaitu yang berada di Desa Mekar Buana. Oh iya, maaf. Desa Buana Mekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. Oke, baik guys, jangan kemana-mana. Terus ikutin tayangan-tayangan berikutnya. Saya akan menampilkan video-video yang sangat luar biasa dan dahsyat tentunya. Oke, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya, like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih.